Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Liani Christine Banurea dengan NIM B1B2210058 dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Video materi ini bertujuan untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Judul materi yang akan saya bahas yaitu konsep, jenis, dan sumber kekuasaan dan kewenangan. Filsafat atau pengertian kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Selain itu, kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat, karena kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain adalah kehendak dari pemegang kekuasaan. Kekuasaan juga dapat dilihat dalam konsep kuantitatif atau hasil, yaitu dilihat dari luas wilayah, siapa yang dipengaruhi, berapa lama kekuasaan, dan juga berapa banyak uang atau barang yang ia miliki. Dapat juga kita lihat secara filsafati, kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia. Konsep kekuasaan. Menurut Maryam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Menurut Osip K. Fleischstein, keseluruhan dari kemampuan hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Sedangkan menurut R.M. Messiver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah, ataupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Namun pada dasarnya kekuasaan ditunjukkan pada diri manusia yang paling utama, yaitu kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Dan juga dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku individu ataupun kelompok untuk bertindak seperti apa yang diperintahkan dan dianjurkan. Pelakunya dapat berupa seseorang atau kelompok organisasi maupun pemerintah, di mana pihak yang terlibat paling sedikit dua pihak. Dalam hal ini, kekuasaan juga memiliki unsur, yaitu kemampuan dan kekuatan serta kepemimpinan seseorang dalam situasi hubungan sosial, mewujudkan keputusan yang dibatasi atau perluasan tindakan. Sumber-sumber kekuasaan. Ada 5 sumber kekuasaan, yaitu legitimate power atau legitimasi kekuasaan atau kekuasaan yang sah, yaitu perolehan kekuasaan melalui pengangkatan atau posisi jabatan yang ia duduki. Coercive power atau kekuasaan paksaan, yaitu perolehan kekuasaan melalui kekerasan, yaitu perebutan atau perampasan bersenjata, ancaman kudeta yang menimbulkan rasa takut. Selanjutnya yaitu expert power atau kekuasaan pakar, yaitu perolehan kekuasaan berdasarkan keahlian seseorang atau keterampilan istimewa yang dimiliki seseorang. Selanjutnya reward power atau kekuasaan hadiah, yaitu perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Contohnya itu yaitu
kenaikan pangkat karena pekerjaannya yang sangat baik. Selanjutnya yaitu reference power, yaitu perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang atau identitas seseorang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu influence, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang kedua yaitu persuasion, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu manipulasi, penggunaan pengaruh. Dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya yang mematuhi pemegang kekuasaan. Yang keempat yaitu coercion, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu force, yaitu penggunaan tekanan fisik, membatasi kebebasan yang menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kekuasaan itu dapat banyak didapatkan oleh seseorang karena kekerasan, sehingga banyak orang-orang yang harus mengikuti dan mematuhi aturan yang mereka buat agar seseorang itu merasa aman dan tentram. Oleh sebab itu, kita harus menghindari kekuasaan yang menimbulkan rasa sakit atau yang menekan kita. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi kekuasaan. Yang pertama yaitu potensial dan aktual. Potensial adalah memiliki sumber-sumber kekuasaan, kekayaan tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial, massa terorganisir, dan jabatan. Sedangkan aktual adalah telah menggunakan sumber-sumber yang diambil atau dimilikinya ke dalam kegiatan politik yang efektif. Selanjutnya yaitu konsensus dan paksaan. Konsensus yaitu berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan paksaan yaitu cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik. Konflik yang terjadi yaitu konflik antar kelompok kecil di masyarakat. Selanjutnya yaitu positif dan negatif. Dimensi kekuasaan positif yaitu penggunaan sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sedangkan negatif yaitu penggunaan sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya. Tidak hanya dipandang tidak, tetapi juga dipandang merugikan. Selanjutnya yaitu jabatan dan pribadi. Dalam kekuasaan terdapat beberapa jabatan. Jabatan di dalam masyarakat modern atau maju dan mapan, kekuasaan yang dimiliki itu sangat erat dalam jabatan. Contoh jabatan yaitu presiden, perdana menteri, menteri-menteri, dan senator. Namun di balik jabatan tersebut, para pejabat atau yang memiliki kekuasaan harus memiliki kualitas pribadi seperti kualitas diri, kapabilitas, akseptabilitas, integritas yang menonjol dari kekuasaan yang terkandung dalam jabatannya. Selanjutnya yaitu implisit dan eksplisit. Implisit yaitu pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Sedangkan eksplisit yaitu pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. Selanjutnya yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu kekuasaan, yaitu menggunakan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi, membuat, dan melaksanakan keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, yaitu hubungan langsung dengan antara penguasa dan bawahan atau masyarakatnya. Selanjutnya yaitu tidak langsung, yaitu penggunaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan melalui perantara pihak lain. Pihak lain yang dikatakan yaitu pihak yang memiliki kuasa yang berpengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kekuasaan. Dalam pelaksanaan kekuasaan, ada beberapa masalah utama kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan. Yang kedua yaitu bagaimana kekuasaan didistribusikan.
Yang ketiga yaitu mengapa seorang atau sekelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dari situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini kita lihat bahwa dalam kekuasaan itu terdapat secara tidak langsung terdapat kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor pelaksanaan kekuasaan. Yang pertama yaitu bentuk dan jumlah sumber. Kedua yaitu distribusi sumber. Yang ketiga yaitu kapan menggunakan sumber dan hasil penggunaan sumber kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu di mana pelaksanaan kekuasaan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dan kedudukan masing-masing. Dari sini kita dapat melihat bahwa dalam kekuasaan itu harus memiliki bentuk dan jumlah sumber. Dan sumber-sumber tersebut harus mereka tahu kemana akan didistribusikan atau diberikan atau ditetapkan kepada siapa. Yaitu juga sumber dan hasil penggunaan sumber tersebut harus memiliki waktu tertentu untuk dilaksanakan. Namun dalam semua itu, dalam semua kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, kekuasaan itu diatur oleh undang-undang seperti di Indonesia, yaitu undang-undang yang berlaku dan ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, kita sebagai yang memiliki kekuasaan atau memiliki jabatan, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita tidak bisa mengikuti aturan-aturan diri kita sendiri. Karena memiliki undang-undang yang tercantum dalam tertulis dan lisan. Selanjutnya yaitu kewenangan. Kewenangan yaitu kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat, memiliki otoritas dan kewenangan. Selanjutnya yaitu kekuasaan itu memiliki keabsahan atau bersifat sah. Yang ketiga yaitu otoritas yang berarti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal ini, kewenangan juga harus ditaati, yang berarti kewenangan itu adalah hak yang untuk ditaati. Perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah tidak selalu berupa kewenangan. Perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Dalam kekuasaan, itu tidak selalu berupa kewenangan, tetapi memiliki keabsahan legitimasi power. Namun, dalam kekuasaan juga tidak selalu memiliki keabsahan. Keabsahan itu yaitu kekuasaan yang sah. Sedangkan kewenangan yaitu hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam sebuah negara atau pemerintah. Namun, secara signifikan atau secara jelasnya, perbedaan kekuasaan yaitu tercantum dalam kemampuan dan hak, di mana dalam kekuasaan itu mencantumkan kemampuan kita untuk mengatur dan memerintah orang lain. Sedangkan di kewenangan adalah hak, di mana kita memiliki hak untuk memerintah dan mengatur orang lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau perkataan yang kurang menyenangkan, dan semoga materi yang saya bahas ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi saya untuk melengkapi ujian akhir semester saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.